Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahagia rasanya hari ini kami bisa bertemu kembali dengan ibu bapak semua untuk melanjutkan kajian kita. Kajian kita pada hari ini akan melanjutkan pelajaran 29 dan kita hari ini sudah masuk ke bagian Tanyatul Mufradat. Setelah sebelumnya kita mencoba mengukur tingkat pemahaman kita melalui bagian yang diistilahkan oleh Prof. Hidayat dengan al-fahmu wal isti'ab. Untuk mengawali kajian kita pada sore hari ini, mari kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pelajaran kita dengan judul Atharul Quran fil Arabi, ada beberapa kata yang penting untuk kita kembangkan lebih lanjut sebagai modal untuk memahami kata-kata yang lainnya. Untuk memahami kata-kata yang lainnya. Yang pertama, ini akan kita bahas dari ungkapan alihah la tanfa'u wala tadurru. Apa ungkapannya? Ya, bagi yang ingin ikut bersuara, boleh tolong diaktifkan mikrofonnya. Tadi di mute sama Pak Guru, ada tulisannya semuanya. Dari apa kata yang akan kita bahas? Alihah. Alihah la tanfa'u wala tadurru. Wala tadurru. Coba ulangi. Ulangi sekali lagi. Alihah la tanfa'u wala jangan pakai ta. Tadurru. Iya, wala tadurru. Iya. Kata yang akan kita bahas lebih lanjut dari ungkapan tersebut adalah yang pertama dari ungkapan la tanfa'u. Begitu lihat ini kita insya Allah sudah bisa memprediksi ya. Kata ini bentuk berapa? Dua. Ya, namanya apa? Mudhari. Mudhari ya. Ini adalah fi'il mudhari. Madinnya apa madinnya? Nafa'a. Iya, madinnya nafa'a, mudhari yanfa'u, naf'. Naf'. Ya, kalau di sini enggak naf'an ya, Pak Azhari. Ya. Ini efek dari fanatisme fanatisme Arab reguler. Di Arab reguler kan semua masdar di-an-anin. Ya, nafa'a, yanfa'u, naf'a. Assalamualaikum. Sifatnya nafi'. Ya, ini sifat ini jenis yang mana nih? Nafi'. Sifat yang mana? Empat. Sifat yang mana? Fa'il.
Sifat yang mana ini? Sifat yang 4, Ustaz. Sifat yang mana? Masdar ini. Nafi sifat yang mana? Fa'il bukan Pak Guru. Bukan. Ya, bukan fa'il tapi isim fa'il. Oh iya. Isim Gitu. fa'il. Apa guru isimnya doang? Coba bayangin coba. Coba bayangin. Gumila, suami tambahin dengan kata mantan. Mantan suami, Taruh di belakang mantannya. suami mantan. Oh, beda-beda. Jangan Pak Guru. Iya, Gara-gara nggak ada. Gara-gara nggak ada isimnya. Isinya. Beda ya. Kalau kita mengatakan fa'il, itu levelnya adalah level 4. Iya. Level 4 itu maksudnya apa? Itu posisi kata. Ya, kalau kita mengatakan fa'il, itu kaitannya dengan posisi kata di dalam kalimat. Gitu, ya. Tapi kalau kita mengatakan isim fa'il, nah itu bukan berkaitan dengan posisi kata, tetapi berkaitan dengan bentuk kata. Ya, gitu. Ini 3 huruf dasarnya ada huruf apa saja ini yang bermanfaat? Fa. Nun, fa, ain. Iya, ada yang suka tengah-tengah. Untung bukan donat. Suka tengah-tengah mulai dari fa ya. Mulai dari fa. Hati-hati nun ini, nah nun ini bukan nun yang indikasi nahnu, ini bukan. Karena itulah pentingnya untuk mengenali 3 huruf dasar supaya lebih berhati-hati. Nah, dalam bahasa Indonesia jadinya manfaat. Dalam bahasa Indonesia jadi manfaat ya. Manfaat itu sendiri adalah kata yang merupakan ya, kata yang diserap dari bahasa Arab. Ini teman-teman ya, teman-teman kebiasaan nih. Udah senior nih rasanya. Ibu bapak coba prediksikan kalau kita mengatakan manfaat, hurufnya apa saja yang akan muncul kalau ditulis dalam bahasa Arab? Nah, Kalau saya atau kita berkata ya, kalau kita berkata gitu. Apa aja kalau kita mengatakan manfaat, kalau ditulis ya, kalau ditulis dalam bahasa Arab kira-kira apa saja hurufnya yang akan muncul? Naf'an. Mim. Nun, fa, ain. Apa? Nun, fa, ain. Manfaat kan? Ya, itu kan bahasa Indonesia kan? Itu manfaat bahasa Indonesia itu disadur atau diserap dari bahasa Arab. Kalau manfaat itu ditulis ya, ditulis dalam bahasa Arab, huruf apa aja yang akan muncul? Nun, ta, ain. Nun, fa, Ain. ta. Ya, kalau itu bukan bermanfaat, kalau itu jadinya Bu Salamah, kalau itu berenfaat. Kenapa kok berenfaat? Karena Bu Siti Salamah mulai dari nun katanya. Dari mim. Dari mim. Ya. Bagaimana jadinya? Mim, nun, fa, ain. Iya, ada mim, ada nun, ada fa, ada ain, ada ta. Ya, ini saya terinspirasi untuk membahas itu karena pada pelajaran sebelumnya ada itu yang menanyakan ini apa manfaat gitu ya, apa itu manfaat dan apa itu nafi. Itu ya dari kata yanfa'u, tadi kita kemudian punya kata ya, kita punya kata nafa'a, yanfa'u ya. Nafi. Yanfa'un nafa. Nafa. Ya, nafi. Kata berikutnya itu dari ungkapan tadurru.
Tadur itu berapa huruf? 4. 4 huruf ya. Yang tidak termasuk pokok yang mana? Tak. Ya, tak ya, sehingga ada 3 huruf pokoknya itu seperti yang kita bisa baca di bentuk madinnya, itu dor. Ya, lebih jelas lagi ini huruf-hurufnya di dalam bentuk masdarnya. Apa? Doror. 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 Nah, doror. Tuh, kalau kita kan udah jadi bahasa Indonesia juga itu. Tuh, kalau ada berbahaya, bikin kaget itu kalau ada suara letupan, suara ledakan. Ledakan apa? Dor. Ledakan bom. Dor. Tuh, kalau kata orang Inggris jadinya, wah ada suara ledakan tuh, dor katanya. Kata orang Inggris jadinya danger. Dor kata dia mah danger. Tuh, kalau orang Indonesia kedengarnya dor-dor jadi apa? Horor. Dornya. Ya, kata dor. Silakan dibaca tasrifnya. Doro. Doror. Iya, Ya, duru. Iya. Doror. Ingat ya, Doro. ro-nya nggak panjang ya. Doror, bukan doror gitu ya. Doror. Ya, dorro. Ya dur. Dor. Dor. Doror. Dor. Dor. Nah, ini mirip seperti kata yang ada di akhir ya, di akhir surat Al-Fatihah. Ada kata apa di situ? Dolin. Iya. Dolin itu kalau bentuk jamaknya. Berarti kalau dor, kalau bentuk jamak jadinya apa? Dorin. Nah, dorin. Seperti dolin. Gitu. Kalau dor seperti dol, berarti dorro sama dengan Dola. iya, dorro berarti sama dengan Dor. dolla. Iya. Berarti doror sama dengan Dola. dolal. Dola. Dolal, nanti ada dolal. Itu pengaruhnya di dolal jadi doror. Itu. Atau dol. Nah, itu. Nah, apa makna dasar kata dol? Sesat. Nah, berarti kalau kita goyang dikit ya, tambahkan. Kita tambahkan hamzah di awalnya menjadi adolla. Bagaimana jadinya? Menyesatkan. Iya, jadi menyesatkan. Adolla. Kalau mekan di mudhari gimana cirinya? Ya. Kalau mekan di mudhari gimana cirinya? Ya dulu. Dia mah pinter banget, kita nanya ke timur dia langsung ke barat. Kalau mekan di mudhari gimana cirinya? Kasroh sebelum huruf terakhir. Nah, itu saja, Pak Zainal? Iya. Iya, baik teman-teman. Ibu bapak yang lain, kalau mekan di mudhari gimana cirinya? Kalau lupa kasih tahu lupa gitu. Biar kita efisien waktunya. Lupa. Iya. Ya, yang pernah kita pelajari dulu, kalau di madin ciri utama mekan itu ada hamzah di awalnya. Kalau di mudhari itu bunyi awalnya u, bunyi akhir sebelum akhirnya i. Coba diulangi. Bunyi awalnya u, bunyi sebelum akhirnya i. Bunyi awalnya u, sebelum akhirnya i. Iya, berarti dari adolla kalau dikembangkan akan melahirkan makna akan menjadi berubah seperti apa kira-kira dari adolla? Iya, bagus. Dari adolla kemudian bisa berkembang menjadi adolla yudillu. Maknanya apa tadi? Menyesatkan. Iya, maknanya menyesatkan. Jadi di situ yang sudah kita pernah pelajari ada makna mekan. Bagaimana cara mencirikannya? Makna mekan itu bisa dicirikan dengan ada bunyi awal u,
bunyi akhir sebelum akhir i itu untuk bentuk dua atau mudhari. Sebelum akhirnya i. Sementara kalau dibentuk madin itu bisa dicirikan dengan ada hamzah di awalnya. Ada hamzah di awalnya. Itu dari kata dorro. Dorro, dolla. Doror, dolal, nanti ada kata, kemudian dor, ada kata dol. Kita lihat contoh penggunaannya. Yang pertama yang kita lihat adalah contoh penggunaan bentuk sifatnya. Yang tadi ini kita kenal sebagai sifat yang mana? Sifat. Isim fa'il. Isim fa'il. Dor, ini berapa huruf? 4. 4. Ya, Bang. ada ro itu ada tasdidnya indikasi Satu, double. empat. Ini juga sama dengan nafi ya, sama dengan nafi ini juga adalah isim fa'il dari bentuk-bentuk sifat yang sudah kita pelajari. Silakan dibaca contoh penggunaannya. Ilmu nafi'un wal jahlu dorun. Iya, baik. Siapa yang mau berbagi pemahaman apa makna ungkapan tersebut? Ilmu itu bermanfaat bermanfaat. dan jahlu sedangkan jahiliyah kebodohan membahayakan. Iya, bagus. Coba ulang lagi, Pak Azhari. Ilmu bermanfaat dan kebodohan membahayakan. Iya, bagus. Itu. Pak Azhari, itu yang bermakna kebodohan itu yang mana? Wal jahlu. Iya. Itu dugaan Bapak itu satu kata, wal jahlu. Iya. Satu kata. Ibu Bapak yang lain, ada yang punya dugaan berbeda? Kata Pak Azhari, wal jahlu itu satu kata. Dua. Oh, ada yang menduga dua ya? Iya, dua. Kalau itu dua kata, kata pertamanya apa? Wau, Pak Wa. Iya, bagus. Jadi Pak Azhari, wal jahlu itu bukan satu kata, Ya. tapi itu dua kata. Ada wa dengan al jahlu. Yang bermakna kebodohan kata pertama apa kata kedua? Kata kedua. Iya, bagus. Kira-kira ya, itu bentuk berapa itu, Pak? Bentuk pertama, Pak. Iya, bagus bentuk pertama. Gitu. Al jahlu itu huruf pertama dan huruf keduanya apa? Huruf pertamanya dasarnya jim, Pak. Ya, Pak Azhari, jika nanti saya ajak Bapak berdialog lagi, jadi jika saya mengatakan hitam, Bapak juga bilang hitam ya, biar komunikasi kita itu nyambung. Oke. Ya, saya berkata tadi bahwa al-jahlu itu huruf pertama dan keduanya apa, bukan mengatakan huruf dasarnya apa gitu. Huruf pertamanya alif dan lam, Pak. Iya, bagus. Seingat Bapak ya, seingat Bapak kalau ada alif lam itu penciri isim apa fi'il? Isim, Pak. Bagus. Tadi Bapak menduga al-jahlu itu adalah bentuk satu. Bentuk satu itu fi'il apa isim? Fi'il, Pak. Ya, cocok ilmu Bapak kalau begitu? Kagak banget, Pak. Nah, jadi nanti caranya begitu ya. Ini saya melihat bahwa problem kita dalam pelajaran ini karena kita kalau belajar itu sering dibombardir dengan pengetahuan baru, jarang kita menggunakan pengetahuan yang kita miliki sehingga kita tidak terampil. Ya, tidak terampil di dalam memaknai, tidak terampil di dalam mengenali, tidak terampil dalam mengidentifikasi. Nah, boleh sekarang Bapak apa tadi kalau dugaan pertama Bapak al-jahlu itu kan bentuk satu nih. Boleh diubah karena kenyataannya di situ ada alif lam, nggak mungkin ada alif lam di bentuk satu. Ya. Jadinya bentuk berapa kira-kira? Bentuknya Pak kan isim, Pak, bentuknya isim. Mohon maaf ya, ini mungkin karena Pak Azhari pernah
belajar di tempat lain pada waktu kita kumpul di kelompok ini, pada waktu itu kita bedakan antara istilah bentuk dan jenis. Jadi pada waktu itu kita pernah sepakat, nggak tahu kalau ibu-ibu yang lain juga ingat apa nggak kesepakatan kita ini. Dulu kita bilang begini, kalau kita mengatakan jenis, maka itu maksudnya isim, fi'il, dan harf. Ibu-ibu masih ingat nggak kesepakatan kita itu? Ingat Pak Guru. Ya, ingat ya. Kalau kita mengatakan jenis, maka itu maksudnya adalah isim, fi'il, dan harf. Tapi kalau kita mengatakan bentuk, kemana arahnya kalau kita mengatakan bentuk? Satu, dua, mati. Fi'il. Madi, mudori. Satu bentuk madin, mudori. Ya, kalau kita mengatakan bentuk, maka maksudnya adalah bentuk 1, bentuk 2, bentuk 3, bentuk 4, bentuk 5. Ya, betul. Ya, bisa kita ikutin ilustrasi tadi Pak Azhari? Ya. Jadi al-jahlu bentuk berapa? Bentuk, bentar Pak Mahdi. Iya. Bentuk 3, Pak. Iya, bagus. Ada penandanya? Alif lam, Pak. Alif lam itu kan bisa bentuk 3, bisa bentuk 4. Ada yang lebih spesifik nggak? Ya. Baik, terima kasih ya. Ya, ibu-ibu yang lain coba diingat-ingat. Kalau bentuk 3 dulunya nih, ilmu lama sekali nih, mungkin sudah usang nih, ditelan oleh zaman. Karena itu perlu kemoceng untuk menghilangkan debu-debunya. Coba ibu-ibu yang lain, ada yang ingat kalau bentuk 3 pencirinya apa? Sukun di tengah. Iya, sukun di tengah. Karena itu perhatikan ya. Kalau alif lam itu bisa bentuk 3, bisa bentuk 4. Lalu lihat jahl. Nah, itu kan sukun. Coba lihat ini ya, yang bentuk 3 yang kita bilang masdar. Masdar. Coba lihat nafa'a, masdarnya? Oke, nafa. Itu kan sukun di tengah. Itu mirip betul kan dengan madinnya? Madin nafa'a, masdarnya naf ini juga bisa bunyinya naf'a nanti. Ya, ini nafa'a, ini naf'a. Itu bisa kita manfaatkan ilmu dulu sukun. Nah, berdasarkan ilmu tersebut, coba Pak Azhari, kalau begitu al-ilmu, nah, kalau begitu al-ilmu bentuk berapa kira-kira? Sama Pak, bentuk 3, Pak. Iya, bagus. Nah, sekarang manfaatkan itu untuk memaknai ya. Manfaatkan itu untuk memaknai. Coba kita mulai dari belakang. Al-jahlu tadi maknanya apa? Kebodohan, Pak, jahiliyah. Iya. Berarti al-ilmu. Ilmu. Oke, kita ulang lagi ya. Di main perasaan ya. Ini bukan soal salah benar, tapi main perasaan lagi ya. Al-jahlu tadi maknanya apa? Kebodohan. Berarti al-ilmu maknanya? Pengetahuan. Iya, bagus. Itu ya. Coba diulangi sekarang dengan memanfaatkan ilmu tadi. Mana lengkapnya apa? Pengetahuan bermanfaat dan kebodohan membawa berbahaya. Iya, bagus. Nah, sedikit lagi nih ya, sedikit lagi ini. Nih. Pak Azhari kalau dengar kata dan ya, kata dan itu biasanya untuk menggabungkan yang sama atau menggabungkan yang berbeda. Berbeda, Pak. Oke, bagus. Jadi, kalau yang sama, menggabungkan yang sama, kita pakai apa? Kalau dan itu untuk yang beda, gitu ya. Itu beda misalnya, gitu ya. Misalnya, yang satu itu cantik. Yang satu itu bagus, itu kan namanya ya, itu kan namanya sama, itu sama-sama positif. Kalau yang satu jelek, yang satu itu cantik, itu kan namanya beda, itu satu positif, satu negatif. Kalau positif negatif digabung dengan dan,
Yang positif dengan positif biasanya digabung dengan apa? Belum. Oke, belum ya. Baik. Coba ibu-ibu, bagaimana? Sama ilmunya tadi bahwa dan itu ya dalam Dan bahasa itu Indonesia biasanya untuk menggabungkan yang sama atau menggabungkan yang berbeda. yang sama. Yang sama. Baik ya. Dan itu biasanya untuk menggabungkan yang sama. Itu. Saya dan dia belajar di kelas yang sama. Oke ya. Nah, coba sekarang ini, coba nih. Dari segi maknanya beda, Pak. Yang mana? Dari segi maknanya beda, nafi'ah dan dorob. Bapak udah ngomong ke sini ya? Iya. Iya. Iya, oke, bagus lah. Kalau begitu, tadi kan bagaimana tadi diskusi kita? Dan itu kalau untuk yang yang sama. Iya. Sementara ini kan berbeda ini, gitu ya. Malah bertentangan. Oke kan? Udah dapat ya? Jikalau demikian, gitu ya. Jikalau demikian, kira-kira wa di sini dimaknain apa gitu. Ya, kalau tadi pakai dan kan ini kan bertentangan. Kok pakai dan gitu kira-kira, bukan berarti tidak boleh, mau boleh aja. Tapi kira-kira apa nih kata sambung untuk menghubungkan antara dua hal yang berbeda. Jangan ngomongin wa ya, wa mau biarin aja, itu mau bahasa Arab. Tapi yang kita ngomongin adalah dan beserta kawan-kawannya. Ada ide Pak Azhari? Sedangkan Pak. Boleh. Bagaimana jadinya? Pengetahuan bermanfaat sedangkan kejahilan membahayakan. Wah, pinter Pak Azhari. Tadi kebodohan, sekarang jadi kejahilan. Ih, jahil deh lu. Nah, itu. Aus Pak, aus. Jahil deh lu. Baik, terima kasih Pak Azhari. Gitu ya. Kita lanjutkan berikutnya dengan contoh yang kedua. Silakan dibaca. Al-khamr yadurrul aql. Iya, bagus. Al-khamru yadurrul aql. Iya, baik. Siapa yang mau berbagi pemahaman? Saya coba ya, Pak. Ya, silakan Bu Mala. Khamr membahayakan buat akal. Iya. Khamr membahayakan akal. Buat nggak pakai buat. Nggak pakai buat. Nggak pakai. Khamr membahayakan akal. Iya, khamr membahayakan akal. Membahayakan akal. Kenapa dia berbahaya? Iya, karena memabukkan. Oh, karena memabukkan akal. Akal itu bisa mabuk. Membuat hilang akal. Oh, membuat hilang akal. Merusak akal. Membahayakan. Berarti gimana jadinya maknanya? Bisa jadi khamr menghilangkan akal. Jadinya begitu ya? Khamr merusak akal. Iya, bagus. Khamr merusak akal. Yang dirusak akal bulus apa akal sehat? Akal sehat. Akal sehat. Jadi itu bisa ya. Akal itu kemudian akal sehat. Gitu. Kata akal secara umum kalau dia disebut ya, kalau dia sebut dengan akal itu konteksnya positif. Konteksnya positif. Walaupun ada juga ya seperti akal bulus, akal apa lagi? Akal bulus, akal pulus. Baik, terima kasih. Itu dia dua kalimat yang bisa kita pahami bermodalkan kata-kata yang kita kembangkan dari ungkapan alihah la tanfa'u wala tadur. Nah, sekarang mari kita lanjutkan dengan berikutnya. Ya. Oke. Tadi di kata nafa'a ya, di dalam kata nafa'a yanfa'u tadi kita ya memahami ada kata manfaah ya. Betul begitu tadi? Iya. Iya, bagus ya. Kita manfaat gitu ya, manfaat gitu ya.
Kira-kira manfaah itu bentuk berapa kira-kira? Saya tuliskan ulang untuk lebih memudahkan di dalam mengira-ira. Kira-kira manfaah bentuk berapa? Bentuk 3. Bentuk 3. Ya, berarti dia bentuknya sama dengan kata Naf'a. iya, sama dengan kata nafa. Ya. Oke, gitu ya. Nah, dengan memahami hubungan antara kata nafa dan kesamaannya dengan kata manfaah dan kaitannya kata tersebut dengan kata-kata yang lain, maka cara yang sama bisa kita jadikan modal untuk memahami bahwa ketika nafa itu sama-sama bentuk masdar dengan kata doror, naf itu sama-sama merupakan bentuk masdar seperti kata doror, kata manfaah juga merupakan bentuk masdar, maka kata madorroh, gitu ya. Maka kata madorroh itu juga sama dengan kata doror, gitu ya. Jadi ini doror. Ini coba lihat ini ya. Ini, kalau yang belajar di kelasnya Pak Ikhwan, insya Allah ingat nih. Ya, kalau nggak ingat, berarti nanti harus minta maaf sama Ustadz Ikhwan nih. Nafa adalah masdar. Manfaah juga adalah masdar. Oke ya. Doror adalah masdar. Madorroh juga adalah masdar. Gitu ya. Ini manfaah masdar. Huruf pertamanya apa? Mim. Oke, bagus. Madorroh juga adalah masdar. Huruf pertamanya adalah Mim. mim. Berarti ini namanya masdar apa? Lupa dia. Itu namanya mimi. Azari, apa tuh? Itu namanya masdar mimi. Mimi. Jadi kalau dibalik, masdar mimi itu apa? Kalau dibalik, Mister. Nggak bisa balik-balikan, nggak bisa. Oke, lewat kalau begitu ya. Kita lewatkan. Nanti akan tiba masanya. Kita lanjutkan, Ibu Bapak. Ada kata madorroh sama dengan kata doror. Itu bisa bermakna bahaya, bisa bermakna gangguan, bisa juga ini diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata mudarat. Ya, kata mudarat. Nah, coba ya kita manfaatkan kata-kata yang sudah kita kaji tadi untuk memahami surah Al-Maidah ayat 76. Silakan dibaca, Ibu Bapak. Qul ta'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum dharran wa la naf'a. Wallahu was-sami'ul 'alim. Iya, bagus. Apa ada kata, ungkapan, kalimat yang belum terpahami dari kutipan ayat tersebut? Baik, kalau tidak ada, silakan Bu Supeni, apa maknanya? Qul ata'budu, katakanlah apa ya ta'budu? Menyembah. Katakanlah dari orang mala yamliku lakum dharra wa la naf'a. Katakanlah abudu
Yang lain dulu deh, Pak. Ibu punya masalah di situ. Katakanlah budu di awal. Katakanlah mengapa kamu menyembah dari selain Allah. Katakanlah mengapa kamu menyembah dari selain Allah. Kemudian ma la yamliku lakum, katakanlah mengapa kamu menyembah dunillah dari. Katakanlah mengapa kamu menyembah kepada selain Allah. Ma la yamliku lakum, padahal kamu dari apa yang tidak kamu ketahui. Wala naf'a, padahal itu membahayakan. Wallahu wasami'ul alim. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sudah? Sudah. Apa maknanya? Itu dia tadi, Pak. Yes. Mana bisa kita paham orang lagi ngomong sendiri. Katakanlah mengapa kamu menyembah kepada Allah. Nah, kayak begitu kan? Gimana kita tahu bahwa itu adalah hasil pemikiran, maju mundur, naik turun, ubah lagi, gitu kan kita? Masih menunggu-nunggu ini apa sebenarnya yang Ibu sudah pahami? Katakanlah mengapa kalian ya. Katakanlah mengapa kalian menyembah kepada selain Allah. Padahal apa ya? Katakanlah mengapa kamu menyembah kepada selain Allah sesuatu yang tidak kamu apa nih Pak? Yamliku apa ya? Yang tidak memiliki, sesuatu yang tidak memiliki lakum bagi kalian, yang tidak bermanfaat katakanlah mengapa kalian menyembah kepada selain Allah sesuatu yang tidak memberi kalian manfaat. Gimana ya? Yamlikunya apa?
Jadi Ibu ada persoalan di situ? Iya, Pak. Nah, jadi begini ya. Ibu Supeni dengan ibu-ibu, bapak-bapak yang lain, supaya tercipta ketentraman bersama, gitu ya. Supaya ini tidak menjadi uap-uap ya, uap-uap kegundahan. Lain waktu jika kita membaca sebuah ayat, sebuah kalimat, lalu ada yang ingin ditanyakan, maka tanyakanlah sebelum sampai pada sesi sharing pemahaman. Bisa dengar suara saya dengan jelas, Bu Penny? Iya, Pak. Ya, mohon begitu nanti ya, supaya ini menjaga ketentraman bersama kita dalam belajar. Ini bagus sekali bahwa begitu ada yang tidak terpahami, disampaikan dulu. Jangan seperti ini. Kan kalau seperti ini gayanya seperti apa katanya, Bu Ida? Bu Mila? Copet. Iya, jadi gayanya begitu. Kalau udah ketangkep gitu, ketangkep baru ngaku gitu. Baik ya. Nah, anggaplah kita belum sampai tahap itu. Coba Bu Penny pakai ciri bahasa Arab yang pertama, Bu. Malik. Ya, ciri bahasa Arab yang pertama itu apa? Berasal dari 3 huruf dasar. Ya, itu ya caranya ya. Nanti insya Allah kalau sering-sering dipakai ini akan terlatih. 3 huruf dasarnya yamliku apa kira-kira? Ma, mim, lam, dan kaf. Iya, bagus. Kalau ditulis dengan ya, kalau ditulis dengan huruf Latin akan menjadi huruf apa kira-kira? Malik. Malik. Malak, Malik. Huruf apa jadinya kalau Latin? Ma. Huruf ya, Bu ya. Huruf ya, Bu. Huruf ya, Bu. Jadi akan ada 3 huruf. Apa? M, lam, dan K. Dan K. Dalam Latin itu nggak ada namanya huruf lam. M, L, dan K. Iya, bagus. Kalau ada orang baca tulis SMS ya, itu ya, MLK kira-kira yang dipikir dalam benak Ibu itu akan kebaca apa? MLK katanya. Kira-kira gitu. Milik. Iya, udah ketemu itu. Udah? Iya. Iya, baik ya. Jadi di situ ada makna dasar apa? Milik. Iya, bagus. Lalu sekarang perhatikan bentuk kata tersebut, ya. Bentuk kata tersebut. Ya, perhatikan bentuk kata tersebut, lalu amati jenisnya. Kata itu jenisnya apa? Isim. Apa cirinya bahwa kata itu isim? Ya, di ini proses diskusi ini diikuti secara santai ya, diikuti secara santai ya, bukan soal salah benar, tetapi yang utama adalah ilmu yang Ibu miliki, ilmu yang Ibu Bapak miliki itu teraplikasikan ya. Soal salah benar itu soal lain, tapi yang kita usahakan betul-betul adalah ilmu yang kita miliki itu kita pakai. Ya, tadi kita sampai pada diskusi, menurut Bu Supeni, yamliku itu adalah isim. Apa cirinya yamliku itu jenisnya isim? Bukan isim, Pak. Tadi ngomong begitu bukan? Isim bukan? Berubah lagi, Pak, berubah. Ibu nggak ngomong isim tadi ya? Berubah, Pak, berubah. Oh, berubah. Kirain saya salah dengar. Itu saya kirain saya salah dengar. Oke, mau diubah jadi apa, Bu? Nggak apa-apa diubah. Iya. Apa? Jadi iya. Iya, bagus. Ibu masih ingat ilmu kita kalau di kita ya, bukan di tetangga ya. Ini karena belum waktunya cek toko sebelah. Ya, kalau di ilmu kita fiil itu apa, Bu?
itu kata kerja. Oke, itu artinya Ibu sudah itu ke Kata toko kerja. tetangga. Ibu-ibu, ya, ibu-ibu, Bapak, mungkin ada yang masih ingat ini nggak pakai cek toko sebelah. Di toko kita fiil itu apa? Kata yang menunjukkan perbuatan terikat Oke. dengan waktu. Dan waktu tertentu. Iya, baik. Gitu. Alhamdulillah ada yang masih setia bersama kita di kelas orang awam. Jadi fiil itu di kita adalah kata yang menunjukkan perbuatan. Ya, itu tidak kemudian identik, ya, tidak serta-merta begitu kita melihat kata jenisnya fiil, lalu kita mengatakan itu kata kerja. Kita udah beberapa kali ya, cobalah. Ya, kita udah punya beberapa kali ya, dan beberapa contoh untuk memperkuat bahwa kalau kita punya ilmu fiil adalah kata kerja, kita nanti akan sering masuk jebakan Batman. Oke. Kalau dalam bahasa Indonesia, kata yang menunjukkan perbuatan biasanya berawalan dengan awalan apa, Bu Supeni? Dalam bahasa Indonesia, kata yang menunjukkan perbuatan biasanya diawali dengan awalan apa? Me, Selain me, apa lagi? di, Selain me dan di, biasanya apa lagi? ber, Apa? Ber. Nah, sekarang Ibu bisa pilih itu dari yang tiga ini. Tadi modalnya apa di yamliku? milik, Nah, Ibu kemudian begitu punya dugaan dengan melihat tiga huruf dasar, di situ ada makna milik, lalu berdasarkan ciri-ciri yang ada, Ibu kemudian menyimpulkan itu adalah fiil, ada alternatif, ada di, ada me atau ber. Ibu cocoknya, enaknya memilih yang mana ini untuk digabung dengan kata milik? me, Jadinya apa? memiliki. Iya, bagus. Ada lagi masalah yang lain? Sudah. Oke, baik. Silahkan, apa jadi maknanya kalau demikian? Katakanlah, mengapa kamu menyembah kepada selain Allah sesuatu yang tidak memiliki kepadamu bahaya dan tidak memberikan manfaat. Dan Dia Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Iya, bagus. Untuk lebih meningkatkan kualitas pemahaman, usahakan yang Ibu ucap adalah yang ada dasarnya saja. Coba, biar nanti begitu kita tanya, Ibu punya komentar gitu, bahwa ini ada dasarnya. Saya berkata ini karena ada ini, dan sebagainya. Jangan terobsesi untuk benar, ya, karena ini bukan soal benar dan salah, tapi ini soal bagaimana membangun ilmu dengan modal yang kita miliki. Silakan Ibu, apa jadinya? Katakanlah, mengapa kalian, ada wow ya, katakanlah mengapa kalian menyembah kepada selain Allah sesuatu yang tidak memiliki bagi kalian bahaya dan tidak bermanfaat. Oke, bagus. Yang bermakna bermanfaat yang mana? Naf'a, Iya, itu jenisnya apa? masdar. Iya. Apakah masdar itu, ya, apakah masdar itu gitu ya, dalam kaitan ini merupakan fiil? Kan. Iya. Kalau tadi ya, coba bisa dipertimbangkan itu. Kalau begitu coba tidak menggunakan ber dulu coba. Membahayakan. Jangan pakai me juga. Karena kan tadi udah itu. Untuk fiil itu biasanya ada di, me, dan ber.
dan tidak manfaat. Iya, baik. Tuh, coba. Katakanlah, mengapa kalian menyembah kepada selain Allah sesuatu yang tidak memiliki bagi kalian bahaya dan tidak manfaat. Iya, baik. Ini kepada dari mana, Bu? Ada kepada. Enaknya Pak. Oke, kalau gitu coba tidak usah dipakai dulu ya. Coba tidak usah dipakai kepada. Silakan. Katakanlah, mengapa kalian menyembah selain Allah sesuatu tidak memiliki bagi kalian bahaya dan tidak manfaat. Gimana rasanya? Nggak enak lagi kalau nggak pakai kepada? Iya. Nggak enak? Iya. Ibu menyembah Allah apa menyembah kepada Allah? Dua-duanya sama, Pak. Kalau dua-duanya sama kan lebih baik nggak usah pakai kepada kalau nggak ada dasarnya. Oh, gitu ya. Gitu kan? Sama aja begitu. Kenapa perlu pakai ini? Kenapa perlu pakai itu? Kalau sama saja, maka sebaiknya yang tidak punya landasan nggak usah dipakai. Kemudian untuk ini sedikit lagi ya, pada ungkapan ma la yamliku lakum darran wala naf'a, coba dipraktikkan pemahaman kita terkait struktur bahasa Indonesia, subjek, predikat, objek, baru keterangan coba. Tadinya tuh saya yang lemah nih, subjek, predikat, keterangan. Dari ma ya, Pak? Ya, dari ma la yamliku lakum, ya dari situ. Sesuatu yang tidak memiliki bagi kalian bahaya dan tidak manfaat. Ini aja nih, hasil terakhir aja ini. Pokoknya Ibu coba mempertimbangkan itu, gitu ya. Nanti kita lihat hasilnya. Ya, yang penting itu mencerminkan urutan subjek, kemudian predikat, kemudian objek, kemudian keterangan, gitu ya. Coba Bu. Subjeknya enggak, bukan begitu, bukan bercerita. Gimana? Ibu pakai gitu di dalam pemahaman gitu. Mana yang Ibu pahami sebagai subjek, maknanya taruh di pertama. Mana yang Ibu pahami sebagai predikat, taruh setelah subjek. Mana yang Ibu pahami sebagai objek, taruh setelah predikat. Mana yang Ibu pahami sebagai keterangan, Ibu taruh paling akhir gitu. Sekali lagi jangan orientasinya benar ya, tapi orientasinya kita belajar dengan modal yang ada kita miliki. Yamliku. Bukan ngomongin bahasa Arab, bahasa Indonesia Bu, bahasa Indonesia. Jadi kalau di pemahaman itu, kalau pemahaman kita itu memahami ini subjek, ini predikat, ini objek, ini keterangan, itu kemudian kita ungkapkan menjadi bahasa Indonesia yang urutannya seperti itu. Kalau misalnya yang tadi yang Ibu sudah katakan itu sudah mencerminkan subjek, predikat, objek, keterangan, itu aja yang diucapkan lagi. Iya, itu Pak. Mala yamliku. Bukan bahasa Arabnya Ibu yang solihah. Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Sesuatu yang tidak memiliki lakum, sesuatu yang tidak memiliki bagi kalian bahaya dan tidak manfaat itu. Iya, udah bagus. Baik ya. Ibu-ibu, Bapak sekalian, pertanyaannya begini. Di dalam kalimat tersebut ya, ma la yamliku lakum darran wala naf'a ya. Kita persingkat dulu fokus konsentrasi kita supaya lebih mudah. Ma la yamliku lakum darra. Dugaan ibu-ibu, bapak-bapak, objek kalimat tersebut apa?
Dorro. Oke, satu orang bersuara. Kita tunggu orang-orang yang diberikan karunia lisan oleh Allah, apakah akan digunakan untuk bersyukur atau tidak? Akum, Pak. Iya. Dorro wala Bagus. naf'a. Bagus. 2 orang sudah bersuara. Bu Supeni jadi pengamat dulu ya, karena kita sedang membahas apa yang tadi Ibu sudah karyakan. Di rumah saya berisik, Pak. Saya nggak dulu ya, tuh berisik. Iya, oke. Berikutnya, sudah ada 2 orang yang bersuara. Apa yang lain ada yang punya suara untuk ikut berdiskusi. Di dalam kalimat tersebut, ma la yamliku lakum dorro, kira-kira objeknya apa? Apakah Bu Siti Salamah tidak ada pendapat? Enggak apa-apa, yang penting pendapatannya banyak, Ibu. Apakah Bu Mila tidak punya pendapat? Enggak apa-apa, semoga pendapatannya banyak ya, Bu. Apakah Bu Roshidah tidak punya pendapat? Bagi kalian. Nun Pak, lagi banyak cucu juga Pak, Iya, berisik lagi lagi banyak cucu ya, walaupun tidak Berisik, punya Pak Guru, pendapat, afwan sinyalnya ya. hilang-hilangan. ya, pendapatannya banyak, yaitu cucu-cucu itu adalah bagian dari pendapatan. Bagaimana Bu Mila, Emalia, Sari, apa Ibu punya pendapat? Sinyalnya hilang-hilangan, saya nggak kedengeran. Oke, bagus, karena tidak ada yang dengar ya. Baik, gitu ya. Jadi ada 2 pendapat nih sekarang. Ada yang mengatakan dorro, ada yang mengatakan lakum. Ibu-ibu, bapak-bapak yang masih dengar suara saya, ketika kita mencoba mengenali posisi kata di dalam kalimat, kita pakai rumus apa yang paling sederhana? Objek, keterangan. Kalau ingin mengenali posisi kata di dalam kalimat, termasuk ini objek, apa ini keterangan, apa ini subjek, apa ini predikat, apa rumus yang paling sederhananya, Ibu Bapak sekalian? Subjek, objek, predikat itu, Pak. Iya. Apa rumusnya? Baik, kalau Ibu Bapak lupa, saya ingatkan kembali bahwa untuk memudahkan kita, tapi ini memang untuk tingkat awal, tidak cukup memang untuk menguasai sepenuhnya, karena kita nanti perlu juga mempertimbangkan aspek-aspek yang lain. Apa rumusnya? Rumusnya adalah S, P, Oh, B, LSPB. U, Si, Okba, okbi bukan. Kembar. Ya, saya pelan-pelan ini supaya ini ibu-ibu, bapak-bapak nanti berkenan menyimpan dalam ingatan, kemudian menggunakannya di dalam memahami kalimat-kalimat bahasa Arab. Oke. Mohon berkenan Ibu Bapak sekalian untuk membacanya. SPB. SPBU, si kembar, okba, okbi. Iya. Ini saya lagi survei ya. Kira-kira dari 4 potong ini, 4 baris ini, 4 baris ya cocoknya, baris pertama, kedua, ketiga. Yang rada susah ngingetnya itu yang bunyinya apa? Apa SPBU? Apa bunyi si kembar? Apa bunyi okba? Apa bunyi okbi yang rada susah ngingetnya nih? Kembar. Si kembar susah ingat? Maksudnya artinya apa gitu? Oh, Itu bukan. kepanjangan. Pertanyaannya mah beda, jawabannya beda. Yang susah diingat. Iya. Enggak sih, Semua. Pak. Enggak, oke, Gampang. baik, Allah ya. bisa ingat. Kita sepakat ya bahwa ini gampang diingat ini. Ya, Ya. gampang diingat. Itu kan modal itu. Ingat, tinggal kemudian kita pahami. Nah, sekarang kita kemudian apa maksudnya gitu ya? Apa maksudnya?
SPBU, siapa yang ingat? S ini rujuknya kemana? Subjek. Subjek, oke. Predikat. P-nya Predikat. predikat. B-nya Baca. baca. Bacaan bisa, bacalah bisa, bacaannya gitu. Kalau nanti Ibu, Bapak bertemu dengan tulisan Arab yang tidak ada barisnya, maka B itu artinya bacalah. Ya. Kalau ada kata yang Ibu duga, Bapak duga sebagai subjek atau predikat, maka bacalah kata tersebut dengan apa? Bacaannya apa? U. Nah, kayak gitu. Tapi kalau kita, karena sudah barisnya, syakalnya, karena syakalnya sudah lengkap, maka B itu artinya bacaannya. Subjek, predikat, bacaannya U. Oke. Lalu kita pindah ke yang ketiga dan yang keempat. Ingat ya, B ini apa tadi, B? Baca. Bacaannya. Bacaannya. Berarti kalau BU artinya bacaannya U. Bacaannya U. Kalau BA berarti artinya Bacaannya A. bacaannya A. Kalau BI berarti artinya bacaannya I. Nah, oke, baik. S ini apa tadi? Subjek. P ini apa? Predikat. Berarti O ini apa? Objek. Berarti K ini apa? Keterangan. Oke, sampai di situ. Sampai di situ mana yang sulit untuk dipahami? Pak Guru, kami itu masalahnya bukan sulit paham, Pak Guru. Saya belajar. Sering Problemnya- lupa. Sering lupa. Bahasa Arab itu mah gampang, Pak Guru. Tapi yang lebih gampang lagi melupakannya. Gimana kami tidak lupa, Pak Guru? Untung Pak Guru ngajakin belajar. Kalau enggak buka tuh buku Pak Guru. Iya, kalah sama panci bener. sama penggorengan. Iya. Bener banget. Gitu ya. Gitu ya. Baik. Tapi itu ya. Sehingga nanti pada waktu nanti kalau ini terlupakan, saya tinggal ingatkan aja ya. Oke. Ya. Ini udah ingat ya. P, B, U, B, A, B, I. Si kembar maksudnya begini ya. Maksudnya begini. Kalau ada U, gitu kan. Kembar itu kan berarti dua. Iya. Kalau U kan domah. Istilah Ya. orang pinternya. Ya. Mhm. Domah. Kalau domahnya kembar, bacaannya apa? Un. Ah, itu maksudnya. Ya, maksudnya un. Dengan demikian, SPBU un gitu. SPBU atau un. Subjek predikat bacaan akhirnya itu u atau un. Berarti kalau Okbah kembarnya Keterangan. an gitu ya. Berarti A ini kalau ada kata objek keterangan bacaannya A, kalau enggak A ya an. Objek keterangan, tapi ini lebih sedikit ya, lebih sedikit ini bacaannya I atau in. Gimana Bu Mala? Udah paham apa yang dimaksud dengan saya si kembar? Ya, insya Allah. Oke, bagus ya. Nah, sekarang kita manfaatkan ilmu orang awam ini untuk menyelesaikan, untuk menjadi landasan mendapatkan solusi terhadap perbedaan pendapat yang terjadi antara ibu-ibu, bapak-bapak yang mengatakan objeknya adalah lakum dan objeknya mengatakan dor. Mana kira-kira kalau pakai SPBU, Okba, Okbi yang lebih cocok kita duga sebagai objek? Doron. Ada, Pak. Doron wala naf'an. Itu ada kembar. Udah? Cocok. Udah? Doron, Pak Guru. Iya, baik. Kalau begitu, maka dia itu didahulukan pemaknaannya dari lakum. Iya. Oh iya. Kalau begitu, maka doron wala naf'an itu maknanya didahulukan dari pemaknaan lakum. Bagaimana Bu Sufeni, bisa terpahami
ilustrasi dan penjelasan saya tadi? Ya, insya Allah, Pak. Oke, silakan dipraktikkan. Mala yamliku dorro, Ayat tidak boleh diubah, Bu. Karena tadi kita bukan ngurusin bahasa Arabnya, tapi bahasa Indonesianya yang perlu diubah, bukan ayatnya. Nanti dosa loh ubah ayat. Sesuatu yang tidak memiliki bahaya dan tidak manfaat bagi kalian. Nah, begitu ceritanya. Bu Penny. Ya, oke. Atakbudun tadi maknanya apa? Atakbudun. Itu, mengapa kalian menyembah? Bagus ya. Dari mana diduga mengapanya? Ada hamzah di awal. Ilmunya bagaimana? Apa ya ilmunya ya, Pak? Oke, baik. Ibu-ibu, bapak-bapak yang lain, bagaimana nih ilmu kita tentang hamzah? Kalau hamzah biasanya berarti apakah? Oh, bagus. Pak Zainal Arifin, karena terbiasa berinteraksi dengan orang pintar, jadi dalilnya darir biasanya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang lain, bagaimana ilmunya tentang hamzah? Jadi bentuk 4 plus min artinya lebih. Iya bukan, Pak? Lebih atau paling? Iya, kalau hamzah. Iya, yang lain. Artinya saya. Sejauh ini ya hamzah yang pernah kita temukan ada di bentuk berapa saja? Bentuk 4 dan bentuk 2. Oke, bagus. Yang lain? Yang Bentuk teringat? 1. Iya, bagus. Yang lain? Ayo, itu mungkin ada yang apa? Ada yang tersumbat itu. Mungkin di telinga, pencetlah telinga. Mungkin di kepala bagian atas, pencetlah kepala, keluar nanti ingatannya. Baik, kita ingatkan kembali, ilmu kita orang awam adalah ada hamzah yang bergabung dengan bentuk 1, ya. Dia tambahan tapi dia bergabung di bentuk 1, ya. Jadi menjadi satuan dengan bentuk 1. Ada hamzah yang bergabung dengan bentuk 2, ada hamzah yang bergabung di bentuk 4. Itu ya yang sudah pernah kita pelajari. Kalau ada hamzah bergabung di bentuk 1, menandakan ada makna apa di situ? Mekan. Iya, bagus ya. Contohnya apa? Dulu yang gampang diingat adalah nazala bentuk 1. Tapi kalau hadir hamzah bergabung di dalamnya anzala, ya itu jadi maknanya tadi nazala turun, anzala menjadi menurunkan. Kalau soal kebiasaan malah lebih sering begini, Pak Zainal Arifin. Malah yang tadi Bapak sebut itu, kalau dari lihat pelajaran bahasa Arab Qurani, dari awal sampai sekarang ini, itu justru jarang yang Bapak bilang. Kalau hamzah biasanya bermakna apa tadi, Pak Zainal? Apakah? Itu justru jarang kalau kita di bahasa Arab Qurani. Mungkin kalau di Arab reguler, iya. Kenapa bisa beda Arab Qurani dan Arab reguler? Karena kalau Arab reguler kan mulai diajarkan dengan tanya jawab, dengan dialog. Ya, karena yang diajarkan itu adalah tanya jawab, dialog dalam reguler, maka muncullah hamzah sebagai kata tanya. Tapi kalau di bahasa Arab Qurani justru jarang. Mana yang lebih sering tadi? Kalau ada hamzah menjadi bagian dari bentuk 1, dia menandakan mekan. Contohnya apa? Nazala berkembang menjadi anzala. Yang kedua, kalau ada hamzah di bentuk 2, itu mengindikasikan saya. Contohnya apa yang dulu yang kita pelajari? Contohnya adalah asyhadu. Apa maknanya asyhadu? Saya bersaksi. Saya bersaksi. Itu lebih sering begitu. Kalau di bahasa Arab Qurani ada asyhadu, ada usolli, ada aqra'u, ya, ada aqra'u.
ada sebagainya, ada a'lamu, la a'lamu, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, kalau ada hamzah menjadi bagian dari bentuk 4 itu bentuk apa? Sifat. Sifat. Hamzah itu menandakan lebih atau paling. Contohnya apa? Dulu yang awal kita temukan adalah pada pelajaran kita yang keempat tentang al-adzan. Kita bahas. Apa contohnya? Allahu Akbar. Akbar mana dasarnya besar. Besar itu sifat. Di situ kehadiran hamzah bukan bermakna mekan, bukan bermakna saya, tapi di situ bermakna paling. Nah, kemudian ilmu kita ini yang jarang muncul adalah tadi, tapi ini berkebalikan nih, 180 derajat dengan ilmunya Pak Zainal. Kalau tidak menjadi bagian dari bentuk 1, tidak menjadi bagian dari bentuk 2, tidak menjadi bagian dari bentuk 3, maka hamzah itu sebagai kata tanya. Yang tadi maknanya apa Pak Zainal? Apakah? Apakah? Kalau Bu Penny dapat bagaimana dari mana inspirasinya? Bagaimana? Bukan bagaimana, Pak. Mengapa? Oh ya, kalau mengapa dari mana inspirasinya? Iya, memantas-pantas aja. Oh, keren. Jadi punya bakat jadi desainer. Punya bakat jadi desainer, punya bakat seninya tinggi, jadi pantas-pantasnya gitu ya. Jadi kalau ada pilihan seperti ini Bu Penny, demi kesejahteraan kita bersama, sebaiknya kita pakai ilmu yang tadi ya, yang Pak Zainal. Bukan berarti salah loh ya. Bukan berarti salah, tetapi supaya ini bisa menjadi penguatan untuk ilmu-ilmu yang sudah kita kuasai. Nah, apa maksudnya di sini? Coba kita lihat ya. Ta'budun. Ini kan ada dua bagian ini. Ya. Ta'budun itu udah satu bagian tuh, ta'budun. Itu mandiri itu. Itu mudhari. Nah, hamzah ini berdiri sendiri dia. Hamzah ini berdiri sendiri dalam arti dia bukan hadir menjadi bagian dari bentuk 1, dia hadir bukan menjadi bagian dari bentuk 2. Walaupun ta'budun bentuk 2, tapi dia adalah bentuk 2, mudhari, walaupun tidak ada hamzah. Jadi berbeda dengan asyhadu. Asyhadu kalau hamzahnya tidak ada, bisa dibaca? Tidak. Tidak. Itu berarti hamzah di asyhadu adalah bagian tak terpisahkan. Beda dengan hamzah pada ta'budun. Nah, maka tadi ini bermakna apakah. Oke. Baik. Mau dicoba praktikan ilmu kita, Bu Penny? Apa mau yang pantas-pantasin tadi? Katakanlah, apakah kalian menyembah selain Allah? Apakah? Kayaknya pantasan mengapa deh, Pak? Ya, maka itu pertanyaan saya, Bu. Ibu boleh milih mau pakai ilmu kita atau mau pakai ilmu pantas-pantasan. Yang benar yang mana? Bukan, Ibu masih itu ya, masih susah diajak move on. Kita, orientasi kita bukan soal salah benar. Ini udah terlalu banyak masalah hidup ini gara-gara cuma lihat salah benar. Kita inginnya gitu tadi, proses memakai ilmu yang sudah kita miliki. Ya, baiklah, yang sudah. Akhirnya dengan penuh keterpaksaan. Katakanlah, apakah kalian menyembah kepada selain Allah sesuatu yang tidak memiliki bahaya dan tidak manfaat bagi kalian? Itu apa? Sudah? Oke, baik. Sudah? Baik, terima kasih. Berikutnya. Ada Ibu Bapak yang mau ditanyakan? Sebelum kita lanjut ke berikutnya. Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan berikutnya. Tanmiyatul mufradat kita berikutnya adalah dari kata ta'allamu al-Qur'an wa ta'alimah. Apa maknanya? Belajar.
Hemat banget Pak Zainal. Belajar gitu. Padahal itu ada tiga potong gitu juga udah kalimat begitu. Ibu-ibu, bapak-bapak, apa maknanya? Ta'allamu al-Qur'an wa ta'alimah. Belajar, mengajarkan. Mempelajari. Ta'allamu itu pelajarilah Al-Qur'an dan Ada yang berkenan membuka catatan kita sebelumnya coba? Ini kan kutipan dari ya. Ini adalah kutipan dari apa yang sudah kita pelajari ya, pada teks pokok sebelumnya. Untuk menemukan apa makna ta'allamu al-Qur'an wa ta'alimah. Tidak ada yang ketemu? Baik, kalau begitu kita maju dulu ya. Kita maju dulu. Sebelum nanti kita mencoba memahami apa makna ta'allamu al-Qur'an wa ta'alimah. Ya, ta'allamu ini ada yang ingat 3 huruf dasarnya? Ain, lam, mim. Ya, berarti kata itu memiliki makna lekat dengan ilmu. Ya. Bagaimana ilmu didapat? Belajar. Dengan belajar. Ya, dengan belajar. Nah, kata dengan modal ain lam mim. Ain lam mim. Coba kalau ibu bapak coba dulu ya. Ain lam mim ini bisa berkembang menjadi ta'allama. Kira-kira polanya apa? ta'allam. Alam. Pola. Ada? yang bisa memprediksikan? Suaranya hilang. Ada yang bisa memprediksikan? Baik. Polanya adalah tafa'ala. Apa polanya? Tafa'al. Ya, bagus. Coba dilanjutkan pola tafa'ala. Tafa'ala. Ya tafa'alu. Lu. Terus? Ta'alu. Terus? Ta'alu. Suka begitu nih main petak umpet. Masih ngomongin pola, udah ngomong ke tempat lain. Ulangi lagi. Coba polanya dulu. Tafa'ala. Terus? Ta'ala ya tafa'alu. Tafa'lu. Terus? Ta'allum. Alu. Suka begitu. Tafa'lu. Ayo, siapa yang ingat pola? Alum. Tafa'lu. Tafa'ala. Ya, Tafa'ala ya tafa'alu. Tafa'ala. Tafa'lu. Baik, bagus, nice. Usaha yang bagus. Pola yang pernah kita pelajari adalah tafa'ala, ya tafa'alu, tafa'ul. Coba ulangi. Tafa'ul. Tafa'ul. Tafa'ala ya tafa'alu. Tafa'ul. Iya, baik ya. Itu dia ya. Tuh, kalau kita ingat-ingat ada makna apa gitu ya? Ada makna apa di situ? Kalau ada yang ingat, itu ada makna proses di situ. Karena itu jadi panjang gitu ya. Ada proses gitu. Karena itu jadi panjang. Nah, tadi ada kaitannya dengan ilmu. Proses panjang untuk dapat ilmu itu namanya apa? Belajar. Itulah dia. Tapi kita mah senang, syukur. Sudah langsung dikasih tahu ya, sudah langsung dikasih tahu belajar. Coba dibaca tasrifnya.
Tafa'ala. Tasrifnya suka begitu. Baca pola, yang dibaca tasrif. Minta baca tasrif, yang dibaca pola. Nggak kompak nih guru sama murid. Tasrifnya Kompak ta'allamul Qur'an. Ta'allama ya ta'allamu, ya kan? Iya. Ta'allum. Ta'allum, Iya. ta'allam. Iya, bagus. Jadi tasrifnya ta'allama ya ta'allam. Ta'allam. Ini ta'allam ini amr. Berarti apa maknanya ta'allam? Belajarlah. Belajarlah. Nah, oke. Kira-kira ini bisa nggak tebak makna ungkapan pepatah bahasa Arab berikut ini? Udah ketemu deh, Pak Guru udah ketemu. Ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman. Kebayang tulisannya? Ya. Enggak, Oke, kalau begitu ditulis Pak. nanti ya edisinya di WA Group saya akan tuliskan. Siap. Sekarang bermodalkan makna tadi, coba dibaca kalimat di bagian atas Tanmiyatul Mufradat. Ta'allamu Qur'ana wa ta'allimu. Iya, baik. Jadi apa maknanya? Belajarlah Belajarlah kalian Al-Quran Pelajari Quran dan pelajari dan ayat-ayatnya. Pelajari dan ketahui Al-Quran. Nah, sekarang coba perhatikan ya, perhatikan berikut ini, tayangan berikut ini ya, perhatikan. Iya, bagus. Coba baca, apa jadi maknanya? Ajaran. Apa jadi maknanya? belajarlah kalian dan mengajari pada Al-Quran. Oke, bagus. Luar biasa usahanya. Ibu-ibu, bapak-bapak, ada yang lihat nggak tadi di tayangan slide tadi, ta'allamu ini turunnya kemana? Ke Madin apa ke Amr? Madin. Adin. Madin. Nih, jangan-jangan kita kurang perhatian. Ulang lagi ya, supaya kita tidak banyak. Ulang Pak, ulang. Nggak ngeliat. Iya. Ini mau diulang nih, supaya kita tidak banyak perbedaan. Ya. Perhatikan. Oke ya, perhatikan. Sudah? Ini turun kemana? Madi. Bagus. Mudhari. Alhamdulillah. Madi. Oke, kita ulangi lagi. Mudah-mudahan diberikan pandangan yang jelas oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diangkat satir penutup pandangan kita. Amin. Amin. Ih, nuduri. Turun ke mana? Ta'alamu turun madi. Ta'alama. Turun ke mana? Ta'alamu. Mudhari turun ke bawah. Ta'alamu. Makin repot ini ceritanya. Saya ulangi lagi ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, perhatikan. Pertanyaannya adalah ta'allamu turun ke mana? Ke Madin itu. Madi, Pak. Ke Amr, Pak. Adin itu. Karena itu diperhatikan. Ya, Adi. diperhatikan. Ya, dengan tenang, dengan damai supaya persoalan kita cepat selesai. Ya. Kepala boleh panas, hati tetap dingin. Jelas, kelihatan? Jelas, Pak. Pas. Turun kemana? Madin, Pak. Ke Madin. Jadi,
ta'allamu ini turun ke Adin. Jadi apa maknanya ta'allamu? Belajar. Apa? Belajar. Belajar. Ibu, Belajar. perhatikan ya, perhatikan. Ingat, kalau kita melihat madin, ingat apa? Madin itu bagian dari fiil. Fiil itu rumusnya putri. Masih ingat putri? Apa? Putri? Perbuatan, waktu, pelaku. Itu. Ya, jangan hanya perbuatannya yang ditangkap. Kalau kita kan madin itu fiil, maka usahakan pakai ilmunya. Ketika kita menyadari bahwa ta'allama itu fiil, fiil ta'allama itu merupakan turunan dari kata ta'allamu, maka ingat ta'allamu pakai sudut pandang fiil. Lihat perbuatannya apa, lihat pelakunya apa, lihat juga di situ untuk mengenali waktunya. Apa ini waktunya kita pulang nih? Sehingga udah nggak konsentrasi lagi. Udah jam 17. Ya, kita pulang saja. Kami telah belajar. Tanggung Pak, dikit lagi aja. Oke, lanjut. Ayo. Jadi apa maknanya? Telah belajar Al-Quran dan Ilmu. wa ta'alimah. Oke, bagus. Ada nggak satu orang yang berkenan aja? Putri, putri, putri. Putri, putri, putri. Saya hitung 5 menit. 5 detik aja, dengan kebanyakan 5 menit. Telah saling mengajar. Baik. Ibu-ibu, bapak-bapak, coba lihat ini ya. Ta'allamu itu fi'il madin. Ujungnya ada wawu alif. Kalau ada wawu alif di fi'il madin, itu penanda domir apa? Antum. Astaghfirullah Rabbal baraya. Iya kan? Hum. Minal khotoya. Hum bukan Pak Guru. Nggak usah pakai bukan, Bu Mila. Oh iya benar ya. Iya. Kalau ada wawu alif di madin, itu domirnya hum. Wawu alif di madin itu domirnya Oh iya, iya. alif domirnya hum. Kalau antum itu domirnya tandanya adalah tum. Waw nun. Tum. Waw nun. Tak Kalau mim. antum itu tum. Tum. Tumpah seaye. Nah, kita mah tumpah seember. Oke, jadi kemudian ini madin. Jadi maknanya apa? Mereka telah mempelajari Al-Quran beserta ajaran-ajarannya. Oh gitu. Ini kayaknya indikasi tugas menuangkan pemahaman dari wacana, ada yang tidak mengerjakan ini. Oke, baik itu ya maknanya. Ta'allamu al-Qur'ana wa ta'alimah. Oke, baik. Kemudian ya ta'allamu mudhari'nya. Ya ta'allamu domirnya apa? Ya. Bu Rosida masih agak susah membedakan antara tanda domir dengan domir. Huwa. Ya itu ya ta'alamu kan ya tandanya ya sama Ya ta'allamu domirnya apa? Gua. Huwa. Tuh, baru jawaban Bu Rosidah. Apa tanda bahwa ya ta'allamu domirnya huwa? Ya. Ya. Di depan. Kalau domirnya nahnu, ada yang berubah nggak dari ya ta'allamu? Ada jadi nata'alam. Nah, jadi ya-nya berubah menjadi nun. Nah. Itulah dalam contoh berikutnya. Nata'allamul lughatal arabiyyah lughatal Qur'an. Apa maknanya? Kami mengajarkan bahasa Arab. Pak Kami Azhari. belajar Pak bahasa Azhari. Kami telah belajar lugo. Penny, Bu Penny, lihat itu mudhari', mudhari', mudhari'. kami mempelajari Mudhari', Al-Quran. Kami mempelajari mudhari'. Sedang. Kami sedang belajar. Iya.
Ini menggambarkan tentang kita nih. Kita sedang belajar gitu ya. Kita sedang belajar bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Dengan demikian berakhir sudah pelajaran kita pada sore hari ini. Ayo, siapa yang mau curhat? Apa sih susahnya? Baik, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, besar kecil yang kita dapatkan, yakini itu adalah cahaya Allah yang dipancarkan ke hati kita. Karena itu, apakah dia akan bertahan lama, akan bermanfaat, itu sangat tergantung kepada kebersihan hati kita di dalam menerima pelajaran-pelajaran walaupun disampaikan melalui lisan seorang guru yang belum menjadi seorang ustaz. Tapi hati kita dibersihkan, ya, bersihkan, kemocengnya diperbanyak, karena itu tidak, ya, kalau bersih itu bisa memudahkan kita untuk lebih ikhlas di dalam menerima, karena sudut pandang positif terhadap guru dan ilmu yang diberikan itu akan memudahkan hati kita untuk lebih luas dan lebih lapang. Mari kita syukuri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Sekali lagi Ibu, Bapak-bapak, salam untuk yang tidak bisa hadir langsung. Mudah-mudahan rekaman ini nanti bisa membantu untuk yang tidak bisa hadir pada sore hari ini. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.